Baik, terima kasih. Di sini saya akan mereview 3 jurnal. Sebelum saya menjelaskan jurnal tersebut, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ambrosia Yunita Indak, NIM 2204060092. Oke, yang pertama, jurnal pertama yaitu dinamika populasi hama fase vegetatif pada beberapa varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara. Jurnal ini membahas pentingnya kedelai sebagai sumber protein nabati utama di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi kedelai, terutama serangan hama. Produksi kedelai di Indonesia masih rendah, dan serangan hama menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis hama utama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif dan menganalisis dinamika populasi serta intensitas serangan hama pada 6 varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara. Metode penelitian ini menggunakan randomized complete block design atau RCBD dengan 6 varietas kedelai yaitu Sinabung, Kaba, Panderman, Agromulyo, dan Anjasmoro dan Burangrang, yang diulang sebanyak 3 kali menghasilkan 18 petang percobaan. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dari Mei hingga September 2014. Parameter yang diamati, populasi hama dan intensitas serangan hama pada fase vegetatif. Analisis data dianalisis menggunakan ANOVA dan uji beda nyata jujur pada taraf signifikan 5%. Jenis hama yang ditemukan. Penelitian menemukan 6 jenis hama utama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif, yaitu yang pertama ulat gerayak, Spodoptera litura, yang kedua kumbang daun, Paedonia inclusa, yang ketiga belalang, Phalanga, yang keempat ulat penggulung daun, Lamtrosema indica, kelima lalat bibit, Ophomia paseuli, yang keenam kutu kebul, Bimisia tabasi. Populasi hama tertinggi ditemukan pada varietas Burangrang 4,41 ekor, diikuti oleh Sinabung 4,12 ekor, Panderman 3,91 ekor, Kaba 3,62 ekor, Anjasmoro 2,33 ekor, dan Agromulyo 2,25 ekor. Intensitas serangan tertinggi ditemukan pada varietas Sinabung, yaitu 11,08%, diikuti oleh Anjasmoro 11,02%, Burangrang 9,92%, Panderman 9,32%, Kaba 8,69%, dan Agromulyo 8,56%. Yang berikut pembahasan. Pertama, faktor lingkungan. Populasi hama dipengaruhi oleh vegetasi sekitar seperti tanaman jagung dan kacang tanah yang dapat menarik atau mengurangi serangan hama tertentu. Misalnya, ulat gerayak memiliki kisaran inang yang luas sehingga populasinya lebih rendah dibandingkan hama lain seperti kumbang daun dan ulat penggulung daun yang lebih spesifik menyerang kedelai. Ketahanan varietas Agromulyo menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dengan populasi hama dan intensitas serangan yang lebih rendah. Hal ini diduga karena adanya mekanisme ketahanan seperti antibiosis, antisenosis, dan toleransi. Korelasi populasi dan intensitas serangan. Korelasi antara jumlah populasi hama dan intensitas serangan hama cukup rendah, yaitu R sama dengan 0,13, menunjukkan bahwa populasi hama tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Oke, kesimpulan dari jurnal yang pertama ini yaitu ulat gerayak, kumbang daun, belalang, ulat penggulung daun, lalat bibit, dan kutu kebul adalah hama utama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif. Populasi dan intensitas serangan. Varietas Burangrang memiliki populasi hama tertinggi
sedangkan varietas sinabung memiliki intensitas serangan tertinggi. Varietas agrumolio menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama. Jurnal kedua tentang jenis, populasi, dan intensitas serangan hama pada tumpang sari kubis dan bawang daun serta produktivitas lahan. Jurnal ini membahas pentingnya sistem tumpang sari, kubis, dan bawang daun sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan sistem monokultur, terutama dalam mengurangi serangan hama dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Kubis merupakan komoditas sayuran penting di Indonesia, tetapi produksinya sering terhambat oleh serangan hama seperti Plutella, Clostella, Spodoptera litura, Kidolomia binotalis. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga menimbulkan masalah resisten dan korosi hama dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, sistem tumpang sari dengan tanaman bawang daun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida dan meningkatkan produktivitas lahan. Penelitian menggunakan rancang acak kelompok dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah monokultur kubis, SP1, monokultur bawang daun, SP2, tumpang sari berjajar, 1/2, SP3, tumpang sari selang barisan 1/1, SP4. Lokasi dan waktu, penelitian dilakukan di Kebun Percobaan 2 dan Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari dari April hingga Juni 2021. Parameter yang diamati, jenis hama, populasi hama, dan intensitas serangan hama, produksi kubis, bawang daun, serta nilai LER. Hasil penelitian, hama utama yang ditemukan adalah Plutella, Clostella, Spodoptera litura, Crocidolomia binotalis, dan belalang. Selain itu, ditemukan juga kumbang sebagai musuh alami. Populasi hama tertinggi ditemukan pada belalang, diikuti oleh Plutella, Clostella, Spodoptera litura, Crocidolomia binotalis. Sistem tumpang sari berjajar dan selang barisan mampu menekan populasi hama dibandingkan monokultur. Intensitas serangan hama lebih rendah pada sistem tumpang sari dibandingkan monokultur. Hal ini diduga karena bawang daun mengandung senyawa Aldactyous yang dapat mengusir hama. Produktivitas lahan, nilai LER pada sistem tumpang sari berjajar 1/2 dan selang barisan 1/1 masing-masing adalah 1,96 dan 1,89 menunjukkan bahwa sistem tumpang sari lebih efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan monokultur. Efektivitas tumpang sari, sistem tumpang sari kubis dan bawang daun terbukti efektif dalam menekan populasi hama dan intensitas serangan hama. Hal ini disebabkan oleh senyawa kimia dikeluarkan oleh bawang daun yang dapat mengganggu aktivitas hama. Pembahasan efektivitas tumpang sari. Sistem tumpang sari kubis dan bawang daun terbukti efektif dalam menekan populasi dan intensitas serangan hama. Hal ini disebabkan oleh senyawa kimia yang dikeluarkan oleh bawang daun yang dapat mengganggu aktivitas hama. Sistem tumpang sari meningkatkan produktivitas lahan dengan nilai LER lebih dari 1 menunjukkan bahwa sistem ini lebih efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan monokultur. Selain itu, sistem tumpang sari juga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi karena dapat menghasilkan 2 jenis tanaman, yaitu kubis dan bawang daun dalam satu lahan. Sistem tumpang sari ini ramah lingkungan karena mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan mendukung keberlanjutan pertanian.
Kayaknya harus sambil keroknya gitu keren itu. Kesimpulan dari jurnal kedua ini yaitu populasi dan intensitas serangan hama, sistem tumpang sari kubis dan babang daun berjajar 1/2 dan selang barisan 1/1 mampu menekan populasi dan intensitas serangan hama Prutella, Xylostella, Spodoptera litura, Crocidolomia, binotalis, dan belalang. Produktivitas lahan, sistem tumpang sari ini meningkatkan produktivitas lahan dengan nilai LER masing-masing 1,96 dan 1,89, menunjukkan efisiensi penggunaan lahan yang lebih baik dibandingkan monokultur. Jurnal yang ketiga itu tabel kehidupan kupu-kupu Dolescalia bisaltid Kramer yang dipelihara pada tanaman inang berbeda. Kupu-kupu Dolescalia bisaltid Kramer merupakan serangga herbivora yang bersifat polifag, artinya dapat memakan berbagai jenis tumbuhan inang. Tumbuhan inang sangat penting bagi kelangsungan hidup larva kupu-kupu karena menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tabel kehidupan Dolescalia bisaltid Kramer pada dua jenis tumbuhan inang yaitu Graptohilum pistum dan Asistasia gangetica, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mortalitas dan kehidupan kupu-kupu tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tabel kehidupan Dolescalia bisaltid Kramer pada dua jenis tumbuhan inang yang berbeda, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan kematian pada stadium pradewasa, itu telur, larva, dan pupa. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan menganalisis tabel kehidupan Dolescalia bisaltid Kramer yang dipelihara pada dua jenis tumbuhan inang yaitu Graptohilum pistum dan Asistasia gangetica. Penelitian dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Kandang Penangkaran Kupu-kupu jurusan Biologi FMIPA Universitas Syah Kuala, Banda Aceh dari November hingga Desember 2017. Parameter yang diamati, jumlah telur yang menetas, jumlah larva yang hidup, jumlah larva yang mati, penyebab kematian, dan jumlah individu yang berhasil mencapai dewasa. Analisis data dianalisis menggunakan tabel kehidupan LiveTable untuk menghitung tingkat mortalitas dan kelulus hidupan pada setiap stadium perkembangan Dolescalia bisaltid Kramer. Siapa ini? Aku betul lupa. Pusing. Boleh gak? Lagi apa? Pembahasan. Itu kedua itu ya? Oh, di hasil penelitian ketiga. Oh, sabar. Oh, itu yang terakhir ya. Hasil penelitian. Presentasi telur yang berhasil mencapai dewasa pada Graptohilum pistum adalah 1,58%, sedangkan pada Asistasia gangetica adalah 3,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Asistasia gangetica lebih mendukung kelulus hidupan Dolescalia bisaltid Kramer dibandingkan Graptohilum pistum. Faktor mortalitas, predator merupakan faktor utama penyebab kematian pada stadium pradewasa Dolescalia bisaltid Kramer. Predator yang ditemukan antara lain Manatees sp, Lasius niger, Solenopsis sp, Sicanus dichotomus, dan laba-laba famili Oxopidae. Selain predator, hujan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan kematian telur dan larva. Mortalitas stadium telur dan larva. Mortalitas tertinggi terjadi pada stadium telur dan larva instar 1. Faktor penyebab kematian telur meliputi hujan, predator, parasitoid, dan kegagalan netas. Pada larva, faktor utama kematian adalah predator dan hujan. Pembahasan peran tumbuhan inang di Asistasia gangetica menunjukkan tingkat kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan Graptohilum pistum. Hal ini mungkin disebabkan oleh struktur morfologi daun Asistasia gangetica yang lebih kecil dan rapat,
sehingga menyulitkan predator menemukan mangsa. Namun, presentasi kematian akibat predator pada Acistacia gangetic justru lebih tinggi, menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan biotik lainnya juga berperan. Pengaruh lingkungan, hujan menjadi faktor penting yang mempengaruhi mortalitas telur dan larva. Curah hujan yang tinggi selama penelitian menyebabkan peningkatan kematian telur dan larva muda, terutama pada Graptohilum pistum sekitar 37,73%. Dan pada Acistacia gangetic sekitar 34,01%. Persentase telur yang gagal menetas pada Graptohilum pistum sebesar 11,81%, sedangkan pada Acistacia gangetic tidak terjadi hal ini, mungkin disebabkan oleh perbedaan kualitas nutrisi atau kondisi lingkungan yang kurang optimal pada Graptohilum pistum. Predator dan parasitoid. Predator seperti laba-laba, famili Oxyopidae, dan Menitis sp menjadi ancaman utama bagi telur dan larva. Dolicholalia bisatil Kramer. Parasitoid seperti Oenstyrus sp, larva telur, dan Aphanteles sp pada larva juga berkontribusi terhadap mortalitas. Kesimpulan dari jurnal ketiga yaitu persentase telur yang berhasil mencapai dewasa pada Graptohilum pistum adalah 1,58%, sedangkan pada Acistacia gangetic adalah 3,33%. Faktor mortalitas, predator dan hujan merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian pada stadium pradewasa. Dolicholalia bisatil Kramer. Predator seperti laba-laba dan serangga lainnya menjadi ancaman utama, sementara hujan menyebabkan kematian telur dan larva muda. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi populasi Dolicholalia bisatil Kramer pada generasi selanjutnya dan membantu dalam pengelolaan penangkapan kupu-kupu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas serangga yang dapat diaplikasikan dalam pengendalian hama. Sekian dan terima kasih.